Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indana Lutfiana, peserta Laser CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2022, golongan 2, angkatan 19, NDH 12. Hari ini, saya akan menganalisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintah daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasinya melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama, kita mengidentifikasikan isu, lalu menentukan isu prioritas dengan metode USG, dan dilanjutkan dengan menganalisis isu dengan fishbone, lalu kita menentukan gagasan untuk penyelesaian masalah. Ada 6 identifikasi isu di Puskesmas Sukamulya. Yang pertama, belum optimalnya kegiatan pelaksanaan kelas ibu hamil. 2. Menurunnya kepatuhan pasien terhadap protokol kesehatan. 3. Penerapan pemeriksaan ibu hamil dengan 10T belum maksimal. 4. Belum optimalnya pemberian lembar survei kepuasan pada pasien. 5. Kurangnya edukasi ibu hamil mengenai pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Dan yang keenam, dokumentasi pencatatan dan pelaporan kebidanan yang tidak lengkap. Isu yang pertama, belum optimalnya kegiatan pelaksanaan kelas ibu hamil. Penyebabnya, belum optimalnya sosialisasi penyuluhan kesehatan di kelas ibu hamil. Dampaknya, kurangnya pengetahuan ibu hamil dalam masa kehamilannya. Pihak yang terdampak yaitu pasien, keluarga, dan petugas puskesmas. Isu yang kedua, menurunnya kepatuhan pasien terhadap protokol kesehatan. Penyebabnya, hanya sedikit pasien atau keluarga pasien yang sadar memakai masker saat berkunjung ke puskesmas. Dampaknya bisa mengakibatkan penambahan pada kasus COVID. Pihak yang terdampak yaitu pasien, keluarga, dan petugas puskesmas. Isu yang ketiga, penerapan pemeriksaan ibu hamil dengan 10T belum maksimal. Penyebabnya, tidak optimalnya pemeriksaan 10T oleh petugas kesehatan. Bisa berdampak pada pemeriksaan K1 yang tidak berkualitas. Pihak yang terdampak yaitu pasien. Keempat, belum optimalnya pemberian lembar survei kepuasan pada pasien. Penyebabnya, alat survei yang digunakan kurang memadai sehingga dampaknya bila ada keluhan pasien terhadap layanan tidak bisa diketahui. Dampaknya sulit memperbaiki layanan karena indikator kepuasan pasien tidak dilakukan oleh penerima layanan. Pihak yang terdampak yaitu masyarakat dan penyedia layanan. Isu yang kelima, kurangnya edukasi ibu hamil mengenai pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Penyebabnya masih adanya ibu hamil yang mengalami anemia. Dampaknya dapat meningkatkan angka kejadian anemia pada ibu hamil. Pihak yang terdampak yaitu pasien. Yang terakhir yaitu dokumentasi pencatatan dan pelaporan kebidanan yang tidak lengkap. Penyebabnya kurangnya pengadaan kelengkapan administrasi untuk pencatatan di Poli KIA. Dampaknya tidak lengkapnya data akan menghambat pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi. Pihak yang terdampak yaitu pasien, petugas kesehatan, serta instansi. Analisis kualitas isu menggunakan metode USG. Analisis USG yaitu urgency, seriousness, dan growth adalah analisis yang digunakan untuk memprioritaskan isu yang akan ditindaklanjuti. Adapun indikator analisis USG yaitu urgency, yaitu seberapa mendesak isu tersebut, seriousness, yaitu seberapa serius isu tersebut, dan growth, perkembangannya masalah, yaitu seberapa kemungkinan tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu itu akan semakin memburuk jika dibiarkan. Berdasarkan analisis isu menggunakan metode USG, didapatkan isu yang menjadi prioritas adalah kurangnya edukasi ibu hamil mengenai pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Analisis penyebab masalah menggunakan metode fishbone. Kurangnya edukasi ibu hamil mengenai pentingnya konsumsi
tablet tambah darah. Penyebabnya bisa dari media. Belum ada media leaflet, poster tentang manfaat konsumsi tablet tambah darah. Lalu ke penyebab manusianya, yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang manfaat tablet tambah darah. Yang ketiga ada metodenya, kurangnya penyuluhan mengenai pentingnya konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil. Lalu pada lingkungannya, kurangnya dukungan dari suami dan keluarga. Selanjutnya, gagasan kreatif untuk menunjukkan smart government bisa dapat diusulkan. Yang pertama, memberikan pendidikan kesehatan pada ibu hamil berbasis teknologi agar penyampaian materi tidak membosankan. Lalu, memberikan penyuluhan terhadap keluarga ibu hamil. Dan yang ketiga, membuat poster atau leaflet atau video yang menarik dan mudah dipahami. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.